datang kembali kepada Bapak Ibu peserta pelatihan hari ini. Sudah bersama kita semua, Pak Fadli. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Bu. Bentar, Bapak, saya ini lagi pemberitahuan. Ya, Bapak Ibu, tiba saatnya kita masuk ke materi sesi ketiga. Sudah bersama kita semua pemateri yang ketiga yang tidak kalah hebatnya dengan pemateri di sesi pertama dan sesi kedua, yaitu Bapak Muhammad Fadli Suhendra MHum. Pak Fadli merupakan asesor kompetensi di LSP Penerbitan Bapak dan Ibu, dan saat ini menjabat sebagai koordinator pelaksana fungsi akuisisi pada repositori multimedia dan penerbitan ilmiah Badan Riset dan Inovasi Nasional. Betul ya Pak Fadli? Ya, betul Ibu. Pak Fadli juga telah terjun di dunia korektor, editor, pengelolaan penerbitan sudah hampir 20 tahun nih ketika saya membaca CV-nya, lama sekali Bapak. Dan sudah juga menulis beberapa buku, jurnal, dan artikel yang populer juga. Jadi untuk layar dan waktu kami berikan sepenuhnya kepada Pak Fadli. Kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Firda Tafiani atas pengantarnya. Baik Bapak Ibu, saya kira ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, salam kenal semua Bapak Ibu. Mungkin tadi pagi sudah 2 materi ya, masih ada 2 materi lagi di siang ini, dan saya kebetulan mendapat jatah di siang ya. Mudah-mudahan masih tetap semangat. Memang kekurangan di online ini kan kita tidak bisa interaksi yang secara aktif ya. Bagaimana kegiatan proses pelatihan ini bisa lebih baik, mudah-mudahan di hari ini bisa lebih baik untuk saya bisa sharing pengalaman terkait dengan tugas saya ya. Kalau dari sisi pekerjaan memang sejak lulus kuliah di tahun 2004, dulunya di editing Unpad ya, itu program studi editing Unpad satu-satunya di Indonesia yang belajar tentang penerbitan. Begitu lulus saya langsung terjun di dunia penerbitan ya, mulai dari surat kabar, lalu di penerbitan buku ajar ya, buku kedokteran dulu, buku untuk mahasiswa kedokteran, lalu pindah lagi di penerbit populer ya, penerbit umum, buku-buku umum, novel, lalu bergabung ke penerbit pemerintah gitu ya, yang non profit gitu ya. Jadi mudah-mudahan hari ini bisa sharing pengalaman bersama Bapak Ibu dari apa yang saya pernah lakukan ya, dan saya pelajari di studi, dan mudah-mudahan di sini saya juga lihat profil-profil peserta juga sebagian besar merupakan akademisi yang tentu punya pengalaman juga banyak ya di dalam dunia tulis menulis dan penerbitan. Mungkin nanti di sesi diskusi bisa saling menguatkan dan memperkaya forum pelatihan kita pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, saya izin untuk menampilkan beberapa slide ya. Mudah-mudahan tidak terlalu banyak. Kita sampai pukul berapa Ibu Firda? Sampai jam 15 Pak, jam 3 sore. Oh, jam 15 ya. Oke, saya berarti di sini pukul 4 ya. Kebetulan lagi di Kalimantan. Sudah tayang ya, suara saya jelas ya Bu ya? Ya, sudah Bapak. Baik Bapak Ibu, mohon maaf karena memang waktu kita terbatas, dan saya rasa Bapak Ibu juga tadi pagi sudah berkenalan mungkin ya. Jadi mungkin nanti sambil diskusi saja setelah saya sedikit paparan, kita bisa diskusi, tetapi kita ingin dinamis saja. Di saat saya sedang memaparkan ya beberapa informasi di slide, jika ingin bertanya, bisa kita langsung saja dipotong gitu ya, lebih dinamis proses
diskusi di siang hari ini. Sebagaimana yang disampaikan oleh panitia bahwa saya diminta untuk sharing pengalaman terkait dengan pengelola penerbitan, Bapak Ibu ya. Jadi ini kita coba siapkan beberapa informasi tentang pengelolaan penerbitan, dan mungkin sebagian besar yang saya sampaikan di sini lebih banyak dari pengalaman yang pernah saya lakukan dan beberapa literatur yang memang saya pelajari gitu ya Bapak Ibu. Dan tadi dari sisi latar belakang, memang saya berkecimpungnya di bidang penerbitan dan penulisan sejak 2004 ketika awal lulus kuliah dulu gitu ya, hingga saat ini. Jadi langsung saja bahwa publikasi dan penerbitan ilmiah. Nah, kita dalam konteks ini mungkin sebagian besar ada dari akademisi ya, dari perguruan tinggi dan dari lembaga litbang ya atau organisasi. Tentu publikasi menjadi satu kesatuan proses di kegiatan penelitian, pengembangan ataupun pengkajian ya, dan pembelajaran pengabdian di perguruan tinggi tentu. Nah, kegiatan berbagai kegiatan litbang JIRAP ini itu dituntut dengan peningkatan produktivitas publikasinya ya, baik dalam bentuk buku, jurnal maupun media-media informasi yang lain ya. Tapi memang berbagai tuntutan peningkatan produktivitas publikasi di negara kita khususnya ya, itu belum diimbangi dengan kemapanan pengelolaan penerbitannya gitu ya. Jadi kegiatan pengelolaan penerbitan khususnya dari hasil-hasil penelitian gitu ya di lembaga-lembaga litbang negara ya maupun itu ya apa ya, belum diimbangi dengan kemapanan pengelolanya, tapi tuntutannya kan kualitas ya, berstandar global dan sebagainya gitu ya. Jadi kegiatan penerbitan dalam pengelolaannya itu masih cenderung dilihat sebagai kegiatan tambahan atau sampingan dari profesi yang sebenarnya ditekuni oleh seseorang. Misalkan dia dosen, pasti dia diminta untuk mengelola penerbitan jurnal, buku, gitu ya. Dan begitupun di tempat kerja saya, gitu. Jadi sebelumnya juga seperti itu. Jadi tidak dilihat bahwa ada sebuah kebutuhan dalam mengelola penerbitan secara profesional dan akuntabel, gitu ya. Jadi perspektifnya akhirnya lebih banyak dilihat dari sisi kebutuhan penulis ingin cepat terbit, gitu ya. Dan hari ini kita ingin sharing bagaimana sih pengelolaan penerbitan, dan bahkan banyak penerbit-penerbit perguruan tinggi atau pengelola jurnal itu pengelolanya hanya 1-2 orang saja gitu ya. Jadi selebihnya akhirnya jadi tukang stempel ISBN dan anggota IKAPI saja gitu ya. Jadi tanpa ada proses editorial yang memadai, layaknya atau cerminan dari sebuah aktivitas penerbit sebagai gatekeeper ya, sebagai penjaga mutu sebuah publikasi sebelum sampai ke publik. Tapi sebelum kita masuk ke dalam detail dari pengelolaan penerbitan, kita perlu menyamakan dulu persepsi kita tentang dua hal ini gitu ya, penerbitan dan pencetakan gitu ya. Nah, ini sering dicampur adukan di kita gitu ya. Jadi ya karena menganggap penerbitan itu percetakan, jadi yang ngelolanya hanya 1-2 orang aja, sisanya ya kita cetak keluar gitu ya. Jadi dari sisi harfiah gitu pengertiannya gitu ya, penerbitan dari kata publish atau di tahun 1570 dia dimaknai sebagai informasi yang ditulis atau pekerjaan yang dicetak gitu, terus berkembang lagi 1690 dari bahasa Prancis yang publish gitu dari kata Prancisnya publier, mengandung arti bahwa upaya untuk membuat publik tahu gitu ya. Tapi secara umum definisinya di penerbitan itu sebagai sebuah proses produksi dan penyebaran informasi, yaitu membuat informasi tersedia untuk publik. Nah, informasi tersebut ya bisa berupa buku, ya majalah, koran, rekaman suara atau rekaman audiovisual, itu semua disebut dengan aktivitas penerbitan sebetulnya. Jadi intinya bahwa penerbitan itu adalah fokusnya adalah
menciptakan konten bagi publik kegiatannya. Jadi menciptakan konten bagi publik, menambah nilai suatu konten untuk publik gitu ya. Sementara kalau printing ya itu hanya mencetak saja, dia hanya bagian dari proses memperbanyak atau mereproduksi dari kegiatan penerbitan. Gitu ya. Jadi dia percetakan itu dia hanya bagian kecil atau bagian ujung dari aktivitas di penerbitan. Jadi penerbit tidak wajib punya percetakan ya, karena perbedaan secara fundamentalnya penerbitan itu tadi ya fokus menciptakan konten bagi publik dan dia memproduksi dan menyebarkan informasi untuk publik. Nah, investasi dia jadi di situ lebih kepada sumber daya manusia yang kita sebut dengan editor. Orang-orang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kreativitas dalam mengemas suatu konten. Suatu konten yang dihasilkan oleh seorang gitu ya, penulis. Lalu modalnya relatif kecil dan dia bergantung pada program. Nah, program-program ini yang kita kenal dengan kegiatan pengadaan naskah atau akuisisi naskah. Jadi penerbit itu program-programnya ya bisa mereka training, workshop dalam rangka menjaring penulis gitu ya. Proses mereka yaitu melakukan penilaian, pertimbangan naskah layak tidaknya gitu ya. Lalu ketika dinyatakan layak akan disunting dari sisi bahasa, didesain, diberikan cover untuk memberikan nilai tambah dari sisi estetikanya. Lalu ketika oke sudah bentuk, baru di proofreading ya, diedit, dikoreksi untuk memastikan tidak ada prosesnya seperti itu. Jadi risikonya produk tidak terjual. Sementara kalau percetakan, ya dia fokusnya hanya memproduksi atau memperbanyak konten dalam bentuk media cetak gitu ya. Jadi dia kegiatannya ya investasinya pada mesin ya, pada alat ya. Jadi SDM itu lebih kepada operator yang mengendalikan mesin. Padat modal ya, karena dia harian itu harus jelas pemasukannya dalam untuk bisa mencetak, dan dia by order. Ada orang mau nyetak itu mereka nyarinya orang untuk menyetak gitu, per order ya. Kegiatannya ya mencetak, collating ya, collating itu mengumpulkan halaman gitu, lalu menjilid dan melaminating. Risikonya ya kesalahan cetak ya, kesalahan cetak akhirnya si pemberi order tidak mau bayar atau ganti, risikonya seperti itu. Jadi ini dua hal yang sangat berbeda. Nah, dari sisi pendidikan pun gitu ya, kalau penerbitan itu pendidikannya ya masalah copy creative writing, copy editing, desain ya pendidikannya. Di percetakan itu dia dikenal dengan grafika atau teknik grafika yang untuk belajar walaupun kalau kita belajar di grafika ada persiapan, ada pasca produksi dan produksi untuk mencetak gitu ya. Tapi dari sisi keilmuan juga berbeda. Jadi kalau di penerbitan keilmuannya lebih ke bahasa, komunikasi gitu ya. Kalau di percetakan ya kita kenal dengan ilmu grafikanya gitu ya, pendidikannya pendidikan teknik grafika dan sebagainya. Nah, ini jenis-jenis pekerjaannya di penerbitan ya, dia menerima ya, verifikasi naskah, menilai, menentukan, menyunting, desain, cover. Nah, ini kegiatan penerbitan. Sementara kegiatan percetakan menerima, lalu dia mencetak ya untuk dilaminating, imposisi. Imposisi itu mengumpulkan halaman-halaman gitu ya, penjilidan dan pengepakan. Nah, ini ruang lingkup penerbitan Bapak Ibu ya, secara prinsip yang dilakukan oleh Bekraf ya di tahun 2015, bahwa ruang lingkup penerbitan itu 5 hal ini gitu ya. Ada penerbitan buku, penerbitan media berkala atau periodik ya, jurnal, surat kabar, majalah gitu ya. Lalu penerbitan audiovisual dan penerbitan perangkat lunak atau software ya, dan penerbitan media promosi atau disebut dengan advertising ya, perusahaan advertising itu juga masuk dalam ruang lingkup dari aktivitas penerbitan yang tadi dimaknai sebagai kegiatan untuk menciptakan konten untuk publik gitu ya. Maka penerbit adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap konten. Jadi kalau kita lihat di buku-buku di era dulu ya, 5 tahun ke 10 tahun terakhir tuh di buku biasanya dicatat tuh isi di luar tanggung jawab percetakan ya.
Jadi bukan penerbitan. Jadi yang bertanggung jawab itu penerbitnya, bukan percetakannya, karena percetakan dia hanya mencetak saja. Ya, dia tidak menahu soal isi, soal keputusan kenapa buku ini terbit atau tidak. Percetakan tidak tahu gitu ya. Yang tahu itu penerbitnya. Jadi itulah kenapa ada statement isi di luar tanggung jawab percetakan. Tapi orang masih sering salah kaprah tuh. Jadi yang digugat percetakannya, gitu ya. Ya percetakan ya mereka nggak mau tahu gitu ya, karena mereka by order saja. Keputusan kontennya itu ya ada di penerbit. Nah, ini model bisnis penerbitan ya, kurang lebih ada 4. Yang pertama trade atau commercial publisher. Ya, ini kita kenal dengan penerbit-penerbit Gramedia, ya penerbit-penerbit mayor ya. Jadi intinya kalau trade commercial publisher ini mereka berinvestasi pada naskah. Jadi naskah itu dilihat ketika mereka memutuskan atau terbit atau tidak, itu dilihat ini akan menguntungkan tidak bagi mereka, karena mereka akan berinvestasi. Penulis tidak akan diminta biaya apapun, justru penulis nanti akan ada royalti atau dibeli putus sistemnya ya. Atau yang kedua university atau scientific publisher. University scientific publisher ini juga ada yang ranahnya komersial gitu ya, tetapi orientasi utama mereka itu dihadirkan atau dia dilahirkan itu untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh institusinya gitu ya. Jadi kalau kita ikut di asosiasi university publisher di dunia ya, di website mereka di state bahwa mereka non profit ya. Mereka adalah beban negara untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh akademisi mereka. Karena buku-buku ilmiah itu tidak akan bisa selaris buku-buku yang komersial ya, buku-buku dari penerbit. Seperti dibandingkan dengan Terelie gitu, karya nggak akan sebanding gitu, nggak akan apple to apple, karena buku ilmiah itu pasti spesifik ya, ceruk pasarnya tuh khusus gitu ya. Kecuali memang buku-buku ajar yang memang akan berkelanjutan dipakai gitu. Tapi kayak monograf atau edited book ya, atau kita kenal dengan bunga rampai itu dia tidak akan bukan marketable gitu ya, sebuku yang di pasar. Lalu yang ketiga vanity ya, atau di jurnal dikenal dengan predator publisher. Nah, vanity publishing ini atau publisher ini intinya adalah penerbit berbayar ya. Dia akan melakukan kegiatan penerbitan ya, tapi penerbitnya diminta penulisnya diminta membayar ya. Jadi semuanya kalau mau editing ada sekian. Awalnya sih mereka ngasih 300.000 tapi minimal sekian halaman, pre-editing, pre segala macam gitu. Ya, tapi kalau kita bicara filosofi penerbit, penerbit itu adalah pihak yang bertanggung jawab mulai dari hulu sampai hilir. Ya, ini biasanya dia di penerbit-penerbit komersial atau publisher ini. Mereka karena berinvestasi, mereka bertanggung jawab dari mulai hulu sampai hilir, memastikan distribusi buku itu bisa ditemukan gitu ya, untuk bisa dibeli oleh pembacanya. Nah, kalau vanity publisher ini tidak ya. Selama penulis bayar ya kita akan terbitkan. Nah, di Eropa ya di Amerika vanity publisher ini kalau akademisi atau ilmuwan menerbitkan di sini nggak akan diakui di komunitasnya atau diakui sebagai angka kredit ya atau kepangkatan, itu nggak akan diakui. Karena vanity ini dipakainya oleh politikus dan artis saja ya untuk branding mereka gitu ya. Tapi kalau akademisi terbit di sana, bahkan di Amerika itu setiap tahun mengeluarkan list vanity publisher. Jadi akademisi di sana sudah sangat ini ya, ada sistemnya lah ya untuk bentuk pengakuan dari sebuah karya tulis baik buku, khususnya buku untuk sebagai indikator kepangkatan, kenaikan jenjang dan sebagainya. Sementara di Indonesia sekarang, waduh, gampang banget kita lihat vanity publisher ya. Jadi paket 100.000, 200.000, 500.000 itu ada. Jadi terbit secepat-cepatnya itu ada. Tentu kalau dalam hal kita ingin sekedar share, meningkatkan semangat menulis, itu sah-sah saja sih pakai vanity publisher. Tapi ketika itu menjadi sebuah bukti suatu kompetensi dalam bidang profesi-profesi tertentu, di banyak negara sudah ada indikator-indikatornya ya. Jadi tidak sembarang penerbit. Lalu saya publisher,
Nah, ini nerbit sendiri, tulis sendiri, jual sendiri, baca sendiri ya. Tapi saya publisher ini sering disalahartikan dengan vanity publisher juga. Jadi kami penerbit saya publisher gitu ya. Tapi sebenarnya dia vanity gitu ya. Nah, ini sering tertukar-tukar. Jadi kalau saya publisher itu ya kita penulisnya kita, penerbitnya kita gitu ya. Jadi itu saja gambarannya. Dan ini di penerbit universitas inilah yang harus menjadi gatekeeper ya, menjadi penjamin kualitas atau frontliner publikasi lembaga dia, karena akademik atau university atau scientific publisher yang lahir di lembaga-lembaga pemerintah ya harusnya mereka menjadi frontlinernya atau gatekeepernya publikasi lembaganya. Jadi ketika bicara kualitas publikasi lembaganya, maka yang menjadi cerminannya adalah unit ini gitu ya. Nah, ini aktivitas penerbitan, Bapak Ibu ya. Jadi secara prinsip penerbitan itu 3 hal ini sebetulnya ya. Jadi ada kegiatan akuisisi atau pengadaan naskah, yaitu kegiatan untuk memperoleh ya atau menerima, mencari naskah ya, verifikasi, penilaian, lalu untuk ditetapkan terbit atau tidak. Nah, ketika sebuah naskah atau konten itu sudah diputuskan oke akan diterbitkan, maka penerbit melakukan kegiatan pengemasan atau kegiatan menambah nilai. Menambah nilai itu meliputi kegiatan penyuntingan bahasa, ya jangan sampai ada salah ketik, bahasanya tidak ada yang ambigu, data dan faktanya valid, tidak ada yang keliru gitu ya. Jadi menambah nilai, menambah kualitas dari sebuah karya itu si penerbit gitu ya. Jadi kegiatan pendesainan gitu ya, desain itu bukan sekedar dia disusun jadi A4 jadi B5 ya, tetapi kalau penerbit yang profesional itu ada ketentuannya, jarak antar huruf berapa, jarak antar kata berapa, jarak antar baris berapa ya, kalau di dalam ilmu penerbitannya ya leading, kerning gitu ya, spacing gitu ya, itu dipakai InDesign, itu ada rumus dan angka-angkanya yang harus kita pahami sehingga teks itu ketika diolah dia tidak ada tuh jarak renggang-renggang antar kata gitu ya. Itu kalau dalam penerbitan itu tidak, yang itu harus dihindari. Jarak dalam satu paragraf gitu ya, misalkan satu halaman buku ada 3 paragraf tapi nanti jarak antar katanya jauh-jauh gitu ya, renggang-renggang, nah itu harus dihindari. Bahkan diharamkan kalau yang memang sudah sangat profesional ya, karena itu akan mengganggu kenyamanan gerak mata pembaca gitu. Jadi orang cepat lelah, seperti itulah. Lalu yang ketiga itu penyebarluasan. Maka dalam hal ini penerbit harus bertanggung jawab konten-konten yang mereka terbitkan itu bisa disebarluaskan, bisa ditemukan dan dimanfaatkan. Atau kalau dia komersil, ya bisa dibeli akhirnya oleh pembaca, dia bertemu dengan pembacanya gitu ya. Nah, penerbit tuh minimal harus punya 3 perangkat ini dalam menjalankan aktivitas penerbitan. Nah, ini kalau dari tugas penerbit di jurnal, intinya ya penerbit harus menghargai independensi editorial ya, dalam memilih suatu konten untuk diterbitkan atau tidak, melakukan copy editing. Kalau jurnal di pengelolaan jurnal itu agak berbeda ya, jadi yang menentukan kelayakan substansi itu lebih besar sebetulnya di reviewer ya, di reviewnya. Tapi editor tetap punya kewenangan untuk menentukan dari sisi mungkin di awal-awal penyajiannya belum sesuai gaya selingkuh dan sebagainya. Lalu penerbit juga bisa melakukan ya desain ya atau layout ya, mengatur huruf, file ukuran, versi cetak dan sebagainya, menyediakan perangkat lunak, menetapkan jadwal, menggugah, mencetak edisi ya, atau beriklan, menaruh iklan di covernya ya. Kalau dulu tuh trennya pernah di Indonesia ramai buku-buku itu nanti di halaman terakhir ada iklan-iklan restoran, iklan percetakan gitu ya, di jurnal-jurnal juga sempat pernah di tahun 2010 ke bawah gitu, tapi sekarang sudah, karena sudah banyak online ya, jurnal tidak jarang. Nah, kalau untuk buku, nah ini nanti saya detailkan di slide berikutnya ya. Untuk intinya penerbit itu harus menghadap
pengadaan naskah, ya, mencari naskah, mencari penulis, membuat perjanjian, merencanakan waktu terbit, memperkirakan biaya produksi, ya. Jadi jangan sampai biaya produksinya membengkak, ya. Jadi pilihan kertas, dia berwarna atau tidak, nah itu harus dihitung betul-betul dari sisi ekonomi penerbitannya, gitu ya. Karena kalau hitungan itu tidak dilakukan di awal, nanti HPP, ya, harga pokok produksi bukunya bisa terlalu besar sehingga harga jualnya juga terlalu besar. Nah, ini juga perlu hitungan-hitungan yang dilakukan sejak awal. Terlalu terkait dengan kegiatan editorial di sisi desainer juga, desain cover itu butuh bayar. Kalau kita menggunakan tenaga freelance khususnya, ya. Lalu membuat ramalan daya serap bukunya di pasar, kira-kira berapa akhirnya nyetaknya, gitu ya, dan sebagainya. Lalu ya ini terakhir melakukan promosi dan distribusi, ya, secara luas. Nah, kalau vanity publisher tadi yang saya sampaikan di awal, kalau vanity publisher, kalau kita mau promosi dan distribusi luas, kita dikenain lagi biaya, gitu ya. Jadi suruh nambah lagi. Jadi kita udah capek nulis, mikir apa, tapi kita juga harus bayar, gitu ya. Tapi kan sebetulnya harusnya kita yang dibayar, gitu ya. Baik Bapak Ibu, sampai di sini ada yang ingin didiskusikan atau langsung dulu? Ada moderatornya kan ya, Bu? Gimana Bapak? Langsung saja kita habiskan dulu materinya, gitu ya. Oh iya, nanti untuk sesi tanya jawab di akhir aja. Oke, baik, terima kasih Bu. Baik, lanjutnya ini strategi dan kebijakan editorial. Ya, ini bagaimana roda organisasi penerbitan, gitu ya, atau dalam hal ini kegiatan editorial bisa berjalan secara efektif, lalu juga terkait dengan wujud profesionalisme sebuah penerbit, ya, dia profesional, dia kredibel atau tidak, gitu ya. Yang pertama pengadaan naskah, gitu ya, akuisisi. Jadi naskah kan merupakan bahan baku utama dari kegiatan penerbitannya. Jadi ketersediaan naskah itu merupakan jaminan keberlangsungan kegiatan editorial di sebuah penerbit. Jadi nggak ada cerita itu nanti penerbit, wah kita nggak ada naskah, wah penulisnya jarang, gitu ya, kita kekurangan naskah, gitu dan sebagainya. Jadi kegiatan akuisisi naskah, ya, atau pengadaan naskah itu harus menjadi program yang dilakukan atau sebuah kegiatan yang memang dirancang secara berkelanjutan bagi sebuah penerbit, ya. Jadi dia nggak bisa begitu. Kalau jurnal misalkan begitu terbit Juni, 2 bulan kemudian baru call paper, 3 bulan mau terbit baru call paper, gitu ya. Nggak bisa begitu. Jadi yang ideal itu ya kita memang sepanjang waktu menerima penerimaan naskah melalui event-event, ya, mungkin diskusi tentang misalkan conference atau seminar atau pelatihan penulisan dan pendampingan jurnal, gitu ya. Itu dilakukan secara berkala sehingga naskah-naskah yang masuk itu tinggal nanti disesuaikan, edisi ini temanya lebih banyak ini terbit, tapi sesuai dengan lingkup bidang kita, gitu ya. Jadi kegiatan menjamin naskah itu jadi mata rantai utama dari aktivitas penerbitan tadi, yang 3 hal tadi, ya, akuisisi, pengemasan, dan penyebarluasan. Jadi nggak bisa penerbit hanya fokus di sisi pengemasan saja, ya, ngedit, nilai, gitu. Tapi dia nggak memikirkan bagaimana ketersediaan naskah itu. Itu yang penting untuk menjadi perhatian para pengelola penerbitan. Nah, berapa pendekatan dalam pengadaan atau akuisisi naskah, gitu ya. Jadi orientasi pengadaan naskah itu guna memenuhi target penerbitan. Ya, kalau di kami, gitu, misalkan, ya, kalau pengalaman saya bahwa setahun kita targetnya sekian judul, gitu ya. Berarti kita harus memastikan tiap bulan kita harus mengeluarkan sekian judul. Nah, berarti kita perlu langkah-langkah untuk kecepatan kita memenuhi proses pemilihan naskah, ya, penentuannya, gitu ya. Apalagi kalau yang penerbitnya profit, ya, dia harus mempertimbangkan, wah ini marketable atau tidak dan sebagainya.
Nah, intinya yang pertama ya kita harus mencari naskah yang akan diterbitkan, mempertimbangkan naskah. Ini aktivitas dalam akuisisi naskah ya. Mencari naskah, mempertimbangkan naskah, merencanakan naskah yang akan diterbitkan ya. Jadi yang sudah masuk, sudah siap, mana yang akan kita terbitkan dulu gitu kalau buku ya. Atau yang jurnal juga mungkin punya tabungan naskah, punya bank naskah, kita tinggal milih sesuai tema besar yang artikel-artikel bisa masuk gitu ya. Atau kita mengembangkan naskah yang akan diterbitkan baik dari sisi isi maupun perwajahan. Jadi buku-buku. Jadi sebagai penerbit kita harus paham bahwa tidak semua yang kita dapatkan tuh intan gitu, naskahnya intan ya atau berlian. Bisa jadi yang kita dapatkan itu masih berupa bongkahan-bongkahan batu yang harus kita pecah, dalamnya emas gitu ya. Jadi ya itu yang peran editorial tuh di situ, dia harus bisa menambah nilai dan memastikan atau membantu penulis untuk mewujudkan. Yang penting si penerbit itu melihat kontennya, message atau pesan dari si penulis ini tuh bagus gitu ya, tetapi penyajiannya yang buruk. Nah, itulah editor gitu ya, untuk membantu penulis menambah nilai atas kontennya dia. Jadi ini beberapa hal yang bisa dilakukan, yaitu merencanakan naskah yang akan diterbitkan ya, menggagas topik, yang menetapkan judul-judul yang akan dimodifikasi, menerbitkan ulang atau kemas ulang, itu biasa di penerbit ya. Jadi buku beberapa tahun lalu tapi hot lagi gitu ya, temanya itu biasanya direpublish ya, atau kita sebut dengan daur ulang. Jadi kontennya sama, nanti kita ubah judulnya dan sebagainya. Atau modifikasi naskah ya dengan editor yang handal ya. Kita biasanya penerbit punya tuh editor-editor yang cekatan yang diandalkan untuk bisa memodifikasi naskah, dikembangkan menjadi naskah baru ya. Atau kita mengirimkan editor atau ghostwriter untuk mendampingi penulis. Jadi ada orang nih jago ya di pakarnya di bidang itu, tapi dia nggak punya waktu untuk menulis. Maka kita kirimkan ghostwriter, tapi penulisnya tetap si penulis itu. Atau kita kirimkan co-writer, penulis pendamping dan sebagainya. Jadi penerbit ini benar-benar berinvestasi gitu ya, untuk menciptakan konten untuk publik tadi ya. Atau kita mencari tokoh-tokoh atau profil-profil seseorang yang bisa diangkat ya. Mencari naskah yang akan diterbitkan, ya memburu penulis, ya benchmark dengan katalog buku-buku luar negeri untuk kita terjemahkan, atau mencari naskah dari penerbit yang kurang berhasil gitu ya, diakuisisi bukunya diterbitkan ulang oleh penerbit. Nah, ini praktik-praktik yang biasa dilakukan oleh penerbit-penerbit ya. Nah, ini untuk pengadaan naskah Bapak Ibu ya. Jadi istilah-istilah ini saya munculkan karena kalau waktu saya sekolah dulu ya kenalnya kita istilahnya pengadaan naskah gitu ya. Tetapi ketika saya bergabung ke lembaga pemerintah, pengadaan itu maknanya berbeda gitu ya. Jadi istilahnya mungkin digunakan akuisisi naskah atau permohonan naskah. Intinya bagaimana penerbit mendapatkan bahan bakunya tadi gitu ya, naskah. Jadi ada dua cara yang dilakukan, yaitu dengan cara aktif dan cara pasif ya, solicited dan unsolicited. Apa itu cara aktif? Yaitu penerbit melakukan penjaringan naskah secara program ya, didesain ya. Jadi mereka nggak diem aja. Jadi mereka dengan beberapa cara untuk bisa mendapatkan naskah secara berkelanjutan dan sesuai yang mereka inginkan. Yaitu roadshow ya, dalam sosialisasi tentang prosedur penerbitan di mereka ya, lalu benefitnya apa, nah itu mereka sosialisasikan gitu ya. Atau mereka melakukan pelatihan-pelatihan penulisan dan penerbitan bekerja sama dengan organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga mana gitu ya. Nanti lulusan-lulusan pelatihan itu naskahnya diterbitkan oleh mereka. Atau penulisan naskah terprogram ya melalui kru-kru penerbitan sendiri. Nah, ini dalam hal ini editornya diterjunkan ke lapangan untuk menulis. Ya, ini pernah terjadi di penerbit penebar swadaya waktu lagi booming-boomingnya tentang tanaman itu biasanya mereka menurunkan editor-editornya untuk menulis gitu ya, tapi mewawancarai para pelaku-pelaku industri gitu ya. Atau yang ini menerjemahkan ya, atau naskah-naskah dari luar negeri kita terjemahkan ya,
kita urus copyright-nya, perizinannya, kita bayar perjanjian-perjanjian atau hak-hak yang harus diminta oleh penerbit asalnya, gitu ya. Tapi untuk penerjemahan ini bisa penerbit langsung ke penerbitnya, jadi kita penerbit dan penerbit, atau kita melalui literary agent. Jadi literary agent ini dia tuh agen yang mendistribusikan buku ke penerbit-penerbit lintas negara atau di sesama negara juga dia lakukan. Jadi tapi di Indonesia literary agent ini belum berkembang ya, ada tapi setahu saya hanya 1-2 orang pelakunya gitu ya. Tapi kalau di luar negeri ini cukup banyak gitu ya, literary agent yang menjajahkan naskah ke penerbit-penerbit. Lalu yang terakhir itu benchmarking naskah. Nah ini melakukan modifikasi ya buku-buku yang sudah pernah ada gitu ya. Dulu pernah ramai buku di tahun 2007 2009 ke bawah itu buku The Secret gitu ya. Itu booming gitu. Nah, akhirnya muncul tuh buku-buku The Secret rezeki, The Secret sehat gitu. Jadi itu bermunculan gitu ya untuk penerbit-penerbit kreatif dalam hal mengikuti atau menjadi follower buku-buku bestseller. Atau kita menggali sumber-sumber naskah, ya mengontak para profesional atau orang-orang yang kredibel tadi untuk menulis naskahnya. Atau yang kedua cara pasif ya, jadi penerbit ya udah nunggu aja orang ngirim gitu ya, nunggu dia cuma taruh di websitenya atau dia di media sosial, udah dia tunggu aja orang mengirimkan naskah. Tapi cara ini kalau penerbit-penerbit yang besar ya, kredibel, mereka menerima naskah pasif ini hanya 5% yang mereka produksi. Ya, selebihnya itu ditolak aja karena banyak yang tidak memenuhi kriteria gitu ya, jarang karena kadang penulis seringnya coba-coba. Jadi intinya kalau kita submit itu ikuti ketentuan yang ditetapkan oleh penerbitnya gitu ya. Jadi penerbit itu punya ketentuan dalam hal menerima naskah, bagaimana formatnya dan semua itu diikuti. Nah itu yang biasanya penerbit hanya cara itu untuk proses pengadaan naskah secara pasif ini. Lalu berikutnya ini Bapak Ibu ya, terkait dengan manajemen editorial ya, pengelolaan penerbitan. Kenapa sih pengelolaan penerbitan itu? Sebenarnya secara prinsip ada 3 hal yang menjadi perhatiannya. Pertama, quick pertama ya, itu seberapa cepat sih buku dapat dihasilkan. Kedua, kualitinya, seberapa tinggi kualitas buku yang dihasilkannya, gitu ya. Dari sisi kecepatan, dari sisi kualitasnya bagaimana. Lalu dari sisi jumlahnya, gitu ya, berapa banyak atau yang dia dapat hasilkan dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, berapa yang bisa dia produksi, gitu ya. Jadi pengelolaan penerbitan atau manajemen editorial itu berkaitan dengan produktivitas bagian editorial, ya, bagian redaksi. Ya. Jadi 3 Q inilah yang menjadi pertimbangannya. Karena apa? Kegiatan editorial itu manajemen editorial atau pengelolaan penerbitan itu kegiatan rutin ya, yang berjalan lancar secara berkelanjutan sehingga punya manfaat, memberikan baik untuk keuntungan yang orientasinya profit ataupun yang non profit gitu ya. Bagaimana ketepatan waktu terbit sesuai tenggat yang ditetapkan, kesiapan dan ketersediaan naskahnya, ketersediaan kemampuan sumber daya manusianya, kecepatan menyelesaikan pekerjaan, kualitas hasil pekerjaan, dan kuantitas atau jumlah yang dihasilkannya. Gitu ya. Nah ini manajemen editorial atau pengelola penerbitan itu Ya. Sepertinya jaringannya terputus. Sebentar Bapak Ibu, saya mencoba menghubungi Pak Fadli kembali.
Assalamualaikum, mohon maaf Bapak Ibu tadi terputus jaringan. Ya baik Bapak, silakan dilanjutkan. Ya. Oke, connect lagi. Ya, baik Bapak Ibu saya lanjutkan. Jadi pada intinya itu jadi manajemen editorial berkaitan dengan untuk menjamin kelancaran atau keberlanjutan dari kegiatan di sebuah penerbit gitu ya. Nah, untuk itu kita perlu meninjau kebijakan editorial. Ya. Nah, beberapa hal yang perlu kita tinjau atau kita perhatikan, bagaimana mengatasi masalah yang harus diselesaikan editor. Nah, ini memberikan penjelasan yang lengkap tentang bagaimana penerbit beroperasi, ya mulai dari pengajuan itu kita lihat di penerbit punya nggak ya informasi-informasi ini sudah ada belum gitu ya, mencakup semua proses ya masalah yang mungkin terjadi, dicantumkan secara jelas di websitenya, mulai dari penerimaan naskah, lalu bagaimana setelah diterima gitu ya. Lalu menunjukkan penerbit itu beroperasi secara profesional. Nah, ini yang terkait dengan apakah penerbit punya struktur editorial yang jelas gitu ya, atau hanya ada direkturnya saja gitu ya. Nah, itu juga terkait kredibilitas. Lalu seberapa masalah sering atau berapa jarang ya, ketika masalah jarang terjadi, bagaimana cara kita mengetahuinya, mengelolanya gitu ya, sehingga bisa direspon dengan konsisten ya, tidak berubah-ubah ketika ada satu masalah dengan penulis dan sebagainya terkait pelanggaran etika atau kekurangan data dan sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu ya sistem untuk mengelola pengajuan ya, bagaimana setelah buku naskah diterima, bagaimana Anda menangani kiriman dari anggota tim editorial ya terkait dengan benturan kepentingan ya, apakah bisa dia menyelak yang lebih dulu. Nah, itu hal-hal itu perlu tuh diluruskan terkait dengan akuntabilitas dan profesionalisme sebuah penerbit ya. Lalu kebijakan atau pengarangan nanti seperti apa, pengarangnya, ciptanya di siapa gitu ya. Siapa yang disebut penulis, siapa yang tidak, terkait kontributor itu seperti apa, ada ketentuannya tidak, ya penulis keberapa. Biasanya kalau terkait kebutuhan akademisi itu kan runtutan penulis juga penting gitu ya. Lalu ketika ada penulis yang melakukan banding, ya ketika kalau saya kebetulan sering mengalami ini nih, mengelola banding ya, karena semua kalau di kami buku itu seperti jurnal, buku itu semua di kami di review. Ya. Jadi ketika proses review itu ada saja yang melakukan banding, mempersoalkan hasil penilaiannya ya dan sebagainya. Terkait benturan kepentingan seperti apa. Nah, ini yang perlu kita tinjau ya, sehingga jika kita punya perangkat-perangkat ini, itu bisa menunjukkan kredibilitas dan profesionalisme lembaga penerbit kita gitu ya. Model distribusinya seperti apa gitu ya, dan pendanaan. Nah, untuk itu struktur editorial ini penting gitu ya. Jadi kalau secara umum ada chief editor, ada managing editor, ada senior editor ya. Ada editor bahasa, copy editor, asisten editor, write editor, ada desainer gitu ya, ada proofreader. Nah, minimal ini aja yang kita punya. Jadi saya beberapa bulan lalu melakukan asesi untuk pengelola jurnal gitu ya. Jadi struktur pengelola jurnalnya ya hanya ada di websitenya tim editor. Udah aja nama orang 20 biji ditaruh begitu aja. Tapi tidak mencerminkan profesionalisme editorialnya. Jadi siapa yang bertanggung jawab di keputusan, siapa yang bertanggung jawab itu tuh tidak tergambarkan gitu ya. Jadi sebaiknya kalau kita mengelola penerbitan itu digambarkan secara detail siapa yang sebagai chief, siapa yang managing gitu ya, sehingga terlihat bagaimana tata kelola editorial di suatu lembaga penerbit itu gitu ya. Siapa editor bahasanya, lalu sekretarisnya seperti apa, right editornya yang mengurusi izin dan sebagainya.
Itu perlu kita perjelas. Jadi fungsi-fungsi editorial ini untuk memastikan bagaimana alur pengambilan keputusan suatu publikasi diterbitkan atau tidaknya, bagaimana independensinya dan sebagainya. Dan tanggung jawab editor, bagaimana integritas editor itu sangat mempengaruhi kredibilitas suatu penerbit dan hasil terbitannya. Gitu ya. Dan yang paling penting ini sebetulnya content is the king gitu ya, bahwa apapun itu penerbit itu ya harus melihat kontennya, karena tadi ya isi di luar tanggung jawab percetakan ya kalau yang dulu itu. Jadi baik buruk tidaknya suatu konten itu di sebuah buku atau sebuah publikasi jurnal, ya itu redaksinya lah yang bertanggung jawab gitu ya. Walaupun sistem keputusannya itu sudah gitu ya, tetap dia harus bertanggung jawab gitu. Jadi untuk itulah bahwa secara hierarki, secara tugas tanggung jawab itu ada yang berperan dalam hal pengambilan keputusan itu. Gitu. Namun ya ini kita di penerbit itu tidak bisa sepenuhnya bertanggung jawab terhadap konten, khususnya terkait dengan penipuan, ya plagiarisme. Tetapi kita punya perangkat-perangkat, kita punya proses-proses editorial itu untuk menjamin hal-hal itu sebetulnya. Jadi jangan sampai ketika sebuah publikasi terbit, ternyata banyak persoalan yang muncul di situ, ya plagiat, karya orang lain, dan sebagainya. Si penerbit harus melakukan itu. Dan penerbit juga di bagian editorial ya tanggung jawab etisnya, editor harus bekerja secara etis, ya menunjukkan bahwa mereka bekerja secara etis. Ketika ada perselisihan di antara mereka, bagaimana mengatasinya gitu ya. Untuk itu ya dalam mengambil keputusan itu tidak bisa memihak ya berdasarkan hal-hal yang memang ada dasarnya ya. Tidak menerima suap ya dari si penulis dan sebagainya, menghindari konflik kepentingan, menghindari bias karena tahu dia penulisnya tahu dan sebagainya ya. Kalau di kami itu betul-betul melalui proses peer review ya, kita akan lihat betul-betul agar tidak terjadi bias ya, benturan kepentingan dan sebagainya. Dan tim editorial di era sekarang sudah banyak sistem e-service publishing ya, penerbitan secara elektronik, bahkan online ya, kita bisa dari mana saja. Jadi tim editorial sekarang kalau di kami pun seperti itu ya, tim redaksi kami di penerbit BRIN itu ada yang di Jogja editornya, layouternya, ada yang di Solo, ada yang di Bali gitu ya. Jadi di era sekarang kita sudah tidak harus di satu tempat ya. Yang penting bagaimana kontribusi dari masing-masing editor itu yang kita perhatikan. Jadi kalau jurnal itu dari beberapa handbook for editorial jurnal gitu ya, minimal 4 inilah di jurnal itu. Jadi jangan yang tadi saya sampaikan di jurnal itu di OJS-nya tim editorial ya, di jurnalnya itu hanya tim editorial lalu 20 orang diabrekin aja begitu gitu ya. Nah minimal dibagi 4 ini gitu ya, editor chief-nya siapa, managing editor itu orang yang bertanggung jawab dalam keseharian mendistribusikan, menerima naskah gitu ya, memantau proses copy editing, layouting gitu. Nah itu siapa yang bertanggung jawab, managing editornya. Karena yang day to day mengelola jurnal atau penerbitan itu ya di managing editor ini ya. Atau associate atau deputy editor yang akan membantu si chief editor dalam membuat keputusan. Lalu dewan editor mitra bestari ya, review dan sebagainya. Jadi minimal ada inilah gitu ya ketika kita baru membangun sebuah penerbitan.
Nah, ini tadi sudah, ini saja ya komposisi Dewan Editor, bahwa oh ya ini penting untuk struktur ini ya Dewan Editor. Kita harus mempertimbangkan bahwa tim Dewan Editor itu mewakili kepentingan penerbit kita ya, namanya misalkan contoh jurnal, baik secara geografi, secara subjek ya, memiliki keterwakilannya. Jadi kalau di kami penerbitan bukunya hampir semua bidang, maka kita harus punya perwakilan-perwakilan dari banyak bidang itu. Atau kita ingin standar global ya, internasional, maka keterlibatan dari internasional juga harus ada. Lalu untuk menarik penulis dari luar negeri, ya paling tidak kita harus punya dewan editor yang dari negara dia juga, gitu ya, untuk menambah jejaring atau daya tarik di para penulis itu. Lalu carilah orang-orang yang memang terkenal ya, berpengaruh di bidangnya untuk menambah nilai kredibilitas jurnal kita atau terbitan kita. Dan hati-hati juga banyak ya, karena kesibukan ya, kadang-kadang orang yang sangat terkenal atau sangat itu kan sibuk gitu, terkadang juga menempel nama saja juga harus hati-hati juga gitu. Jadi perlu kehati-hatian juga dalam memilih orang-orang yang memang tepat di bidangnya. Nah, yang paling penting adalah regenerasi ya. Ketika saya hampir 20 tahun ya di penerbitan, tapi yang saya khawatirkan itu di lembaga pemerintah sih ya. Penerbitan baik di perguruan tinggi maupun lembaga pemerintah itu yang jadi masalah itu regenerasi yang tadi, karena orang yang mengelola penerbitan buku atau jurnal itu mereka tuh orang yang punya panggilan kali ya, kita sebutnya ya. Jadi ketika orang itu sudah tidak ada atau dia pensiun atau dia ditugaskan kemana, itu jurnalnya tuh mati dulu gitu ya, mati nunggu ada orang lagi yang mau atau mendapat panggilan tadi. Nah, untuk itu kita harus bisa mempertimbangkan jangka panjangnya, jadi punya regenerasi untuk melanjutkan tata kelola si penerbitan itu gitu ya. Jadi tidak bergantung ke orang, tapi memang sistem editorialnya yang memang dibangun untuk jangka panjang. Oke, ini kurang lebih sama. Nah, untuk kontrol kualitas yang lagi-lagi kami sampaikan bahwa jurnal udah pasti itu harus melalui proses peer review. Nah, untuk buku belum semuanya melakukan proses peer review. Jadi kalau penerbit buku setahu saya hanya UGM ya, UGM Press sama di kita di penerbit print, karena saya pernah wawancara langsung ya kebetulan. Jadi kalau di UGM Press itu mereka melakukan proses peer review ya, ada penilaian juga sebelum masuk ke editor-editor bahasa dan sebagainya. Sama di kami juga. Jadi untuk menjamin kualitas dari publikasi yang kita terbitkan, bahwa memang karena kami kan memang non profit ya, jadi ya yang kami jaga adalah kualitasnya gitu ya. Jadi ini kebijakan peer review, apakah dengan metode double blind ya, penulis dan reviewer sama-sama tidak tahu, atau reviewernya tahu, penulisnya nggak tahu, atau sebaliknya ya, tinggal kebijakan dari masing-masing penerbit saja ya. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang dipilih oleh penerbit untuk memutuskan metode dari proses peer review yang dilakukan. Nah, open peer review ini memang belum familiar di Indonesia gitu ya. Jadi dua-duanya tahu ya, mungkin beda ya dengan pendampingan ya. Jadi kita sama-sama langsung prosesnya bisa kontak-kontakan langsung. Yang ini umumnya di buku ya. Kalau di jurnal hampir tidak terjadi ya open peer review ini ya. Kalau di buku ini biasanya terjadi karena buku itu lebih kompleks ya. Jadi ibaratnya kalau nulis jurnal itu lari sprint, nulis buku itu lari maraton. Jadi butuh konsistensi untuk menjaga isi bukunya itu gitu ya, karena panjang, halamannya juga banyak gitu ya. Jadi proses pendampingan peer review ini
mulai peer review ini juga kami lakukan beberapa kali. Nah, untuk public peer review ini yang sebetulnya yang belum banyak dilakukan ya, apalagi di Indonesia. Jadi kalau di luar negeri yang sudah melakukan ini Taylor and Francis ya, kemarin kebetulan berkunjung ke kami, kita studi banding diskusi mereka yang sudah melakukan peer review secara publik gitu ya. Jadi nanti orang tuh bisa ngomentarin semua artikel yang sebelum diterbitkan gitu ya. Jadi memang dilempar ke publik gitu. Nah, itu yang sudah mulai tren dilakukan di beberapa negara gitu. Nah, kita kembali lagi untuk menerapkan kualitas ke naskah yang diterima Bapak Ibu ya. Jadi intinya penerbit ya, dalam ini pengelola penerbitan, apakah ada standar kualitas ya dari setiap artikel atau naskah yang kita terima, kita punya nggak ketentuan jelasnya gitu ya. Setelah diterima bagaimana kepastian waktu, standar bahasa, penyajiannya gitu ya yang bisa diterima, apakah akan melakukan copy editing atau tidak ya, apakah semua referensi ditulis dengan konsisten, itu yang kita perhatikan ya. Kalau di jurnal kan udah jelas sekarang pakai Mendeley, pakai EndNote dan sebagainya sistemnya ya. Ada gaya selingkung, baik mengatur ejaan, tata bahasa, referensi, lalu detail-detail penulis ya terkait afiliasinya, alamat kontak gitu ya, itu seperti apa, sistemnya bagaimana gitu ya untuk penyajian file Word-nya, disetting bagaimana dan sebagainya. Lalu proses tanggung jawab penulis ketika proses proofreading, copy editing itu seperti apa gitu ya. Baik Bapak Ibu, itu terkait dengan strategi dan penjaminan dari sebuah kegiatan editorial. Selanjutnya ini terkait dengan gaya dan penyuntingan naskah Bapak Ibu ya. Jadi gaya ini gaya selingkung ya, ciri khas dari masing-masing penerbit ya. Jadi apa sih filosofi gaya selingkung gitu ya? Ciri khas. Jadi kalau gaya selingkung itu biasanya dimiliki oleh penerbit yang sudah mapan awalnya ya. Jadi intinya itu untuk memudahkan proses kerja mereka. Jadi karena tadi di kegiatan editorial itu banyak SDM-nya ya, dengan fungsi-fungsi yang berbeda, mulai dari akuisisi, editor bahasa, editor pengembang ya, development editing dan sebagainya. Nah, supaya mereka bekerja dalam suatu panduan atau cara pandang yang sama, maka dibutuhkan gaya selingkung ini. Dan gaya selingkung ini juga akhirnya juga harus dipatuhi oleh calon-calon penulis yang akan memasukkan naskahnya ke si penerbit ya, sehingga mereka nggak nemu atau menangani naskah yang babak belur yang beda-beda gitu ya, nanti itu akan menyita waktunya terlalu banyak untuk hal-hal yang sebetulnya tidak perlu kita lakukan, yang harusnya bisa dilakukan oleh penulisnya dan sebagainya. Jadi intinya gaya selingkung ini dia mulai bisa mengatur masalah ejaan ya, mau pakai ejaan Inggris atau Amerika untuk bahasa Inggris, atau tata bahasa ya untuk secara aktif atau pasif bahasanya, itu juga boleh diatur di gaya selingkungnya. Lalu terkait panduannya biasanya mengacu ke masing-masing negara ya, punya panduan standar dalam kebahasaan. Nah, untuk itu si gaya selingkung ini untuk memandu penulis ketika mereka memasukkan naskahnya ke penerbit kita gitu ya. Nah, untuk itu juga si pengelola penerbitan ini kita harus tahu yang disebut dengan jenis-jenis terbitan atau kepustakaan ya. Kepustakaan, jadi jenis-jenis karya publikasi itu
apa yang disebut dengan buku, apa yang disebut dengan monograf, apa yang disebut dengan book chapter gitu ya. Jadi pengelola penerbitan harus tahu itu gitu ya. Jadi supaya tidak didikte oleh penulis, karena kalau target market penulis kita itu akademisi, kacamatanya pasti regulasi gitu ya. Tapi pengelola penerbitan harus melihat dari sisi praktik secara global, buku itu apa gitu ya. Nah, book chapter itu bukan buku, book chapter itu jenis karya tulis. Maka book chapter itu bab bagian dari bab buku yang diterbitkan dalam bunga rampai. Itu book chapter. Jadi tidak ada yang istilahnya buku book chapter. Ya. Itu nggak ada istilah itu ya. Kalau kita telusuri beberapa literatur di luar. Jadi adanya itu book chapter itu adalah jenis karya tulis ya yang diterbitkan di dalam edited book gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di Springer, di penerbit Brill ya, atau Taylor and Francis, itu mereka kalau call for book chapter in publish edited book gitu ya, yang akan diterbitkan ke dalam buku edited book ya. Nah itu jadi jenis-jenis terbitan ini yang harus kita jenis-jenis karya tulis, jenis-jenis publikasi buku itu seperti apa. Jadi si pengelola penerbitan harus melihat jenis-jenis ini gitu ya. Bahwa intinya kalau buku karya tulis yang diterbitkan tidak berkala, dapat direvisi dan diterbitkan ulang. Setiap revisi dianggap sebagai edisi baru ya, tersedia untuk publik ya. Tersedia untuk publik ini yang dipersyaratkan akhirnya ya ISBN ya. Karena ketika dia ISBN maka dia tersedia untuk publik gitu ya. Atau sekarang ada DOI gitu ya. Jadi ISBN itu bukan bentuk jaminan kualitas, tapi dia tadi untuk memastikan bahwa memang dia tersedia untuk publik. Lalu memiliki sampul yang khas ya. Kalau jurnal kan jelas sampulnya mau edisi berapapun akan sama gitu ya, volume berapa. Tapi kalau buku tiap judul akan punya sampul yang berbeda. Mengandung bahan bacaan utama, setiap bab ditulis oleh penulis yang sama, baik penulis tunggal maupun penulis tim. Nah, jika setiap bab ditulis oleh penulis yang berbeda dengan bahasan substansi yang terpisah, maka masuk dalam kategori bunga rampai atau edited book atau edited volume ya. Ya, tiap babnya inilah yang nomor 8 ini yang akan disebut sebagai book chapter ya. Jadi saya menulis book chapter di dalam buku apa gitu ya. Jadi seperti itu konteksnya. Nah, ini contohnya. Kalau buku ya, dalam ini saya ambil contoh monograf, ya penulisnya, judulnya langsung, lalu kotanya dan penerbit. Nah ini yang book chapter tadi gitu ya, book chapter in edited book ya. Jadi bab bagian dari buku yang terbit dalam buku bunga rampai. Nah contohnya si Harahap ini menulis artikel book chapter judulnya Dari Pandalungan ke Anggola Mandailing dalam buku Bunga Rampai ya, edited book yang dieditori oleh Retno Widianti. Dalam bukunya itu judulnya Bumi ke Indonesia, Bunga Rampai Kearifan Lokal gitu ya. Jadi ini yang dari sisi penulisan citasi. Nah, ini anatomi buku yang kita lihat. Ya, ini anatomi buku ya mungkin tadi sudah dibahas mungkin di awal ya. Jadi intinya ini anatomi buku kita harus tahu anatomi buku. Kalau jurnal sudah punya template-nya masing-masing jurnal ya. Biasanya jurnal itu punya style yang berbeda-beda ya. Ada yang tidak boleh ada sub judul ya, ada yang tidak boleh angka. Jurnal kan beda-beda ya ketentuannya. Tapi intinya ada yang baku. Tapi kalau buku ya intinya 3 hal ini ya. Ada bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Nah, kita sebagai pengelola harus bisa menjabarkan ini berdasarkan fungsi-fungsinya dan jenis-jenis isinya seperti apa. Nah, ini checklist yang harus dimiliki ketika tadi kita sebagai kegiatan proses pengadaan naskah atau permohonan naskah ya. Kita menceklis, oh naskah ini bagian awalnya ada 8, dari 8 ini apa saja yang dia punya ya. Nah, itu kita lihat bunga rampai atau edited book ya, berarti kalau bunga rampai edited book ini tiap-tiap babnya itulah yang disebut sebagai book chapter ya. Jadi tiap-tiap babnya itu yang disebut sebagai book chapter yang akan diterbitkan ke dalam bunga rampai atau edited book. Nah,
Di sini kita checklist sebagai pengelola penerbitan memastikan bahwa naskah sesuai dengan jenis terbitan yang akan dimaksud gitu ya, yang akan diterbitkan oleh si penulis, lalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh si penerbit gitu ya. Sehingga konsistensi produk kita itu sudah kita jamin, kita jaga sejak awal ya, sejak di hulunya sudah kita pastikan ada konsistensi terkait jenis dan bentuk terbitan. Nah, ini untuk kategori publikasi ya. Jadi untuk tinjauan umum ya, intinya kita harus memahami sebagai pengelola karakteristik dari sebuah publikasi ya. Jadi kalau buku monografi lebih ke kedalaman, hasil-hasil terkini ya, novelty, book chapter, jurnal, proceeding ya, artikel proceeding, dan tinjauan umum ada buku textbook, buku ajar, buku umum, dan kamus gitu ya. Jadi mungkin ini akan berbeda pemahamannya dengan di juknis ya, tapi kita melihatnya pengertian secara global saja apa yang disebut sebagai publikasi-publikasi di dalam penerbitan. Nah, ini sumber-sumber yang kita gunakan untuk mendefinisikan berbagai penerbitan ini. Ini keep saja, intinya bahwa buku-buku ajar ya Bapak Ibu, di sini banyak dosen, jadi saya tidak perlu terlalu banyak mengulas ini. Intinya sebagai pengelola tahu bentuk dan karakteristik dari sebuah publikasi gitu ya. Dan ini definisi monograf, bukan definisi ya, karakteristik gitu ya, terkait dengan monograf ya. Sekali lagi disclaimer dulu bahwa ini akan berbeda mungkin dari definisi dengan di juknis dosen khususnya ya. Jadi kalau monograf itu di banyak negara menjadi tolak ukur utama. Kalau di Indonesia di dosen kan buku referensi yang lebih tinggi ya. Tapi kalau di banyak negara, di Eropa, di Spanyol itu ada book citation index ya, atau pemeringkatan penerbit buku, itu masuk selalu yang menjadi indikator adalah monografi ya, buku yang memang tentang satu subjek yang ditulis oleh expert di bidangnya itu ya. Jadi dia merupakan penelitian panjang. Jadi monografi itu nggak bisa setahun sekali diajukan kalau di banyak negara. Jadi dia memang hasil penelitian panjang. Ini terkait karakteristik di monografi. Ini untuk yang chapter. Nah, ini untuk definisi atau ya karakteristik dari KTI di buku ya, untuk buku dan KTI di chapter ya. Jadi monografi umumnya itu panjang, dia tebal ya. Jadi bukan laporan penelitian tahun ini lalu di akhir jadi monograf. Jadi kalau kita pahami dari beberapa literatur tidak demikian gitu ya. Itu dua hal yang berbeda gitu. Tapi mungkin kalau penelitian tahun ini jadi chapter itu sangat mungkin. Karena dia tetap tadi dilihatnya adalah novelty atau kebaruannya. Tapi kalau monografi itu yang dilihat adalah kedalamannya dari suatu subjek gitu ya. KTI dan book chapter ya saya keep saja ini karena sebetulnya sudah Bapak Ibu mungkin sudah sangat menguasai ya. Tapi saya ingin masuk ke penyuntingan terkait copy editing Bapak Ibu ya. Jadi apa sih copy editing gitu ya. Jadi secara definisi tujuannya untuk memastikan bahwa apapun yang muncul ke publik itu sudah akurat, mudah diikuti ya, sesuai dengan tujuan dan bebas dari kesalahan atau kelalaian atau inkonsistensi atau pengulangan atau redundan gitu ya. Jadi kita bisa melakukan proses penghapusan atas kesalahan, memaklumkan ambiguitas atau anomali, memberi tahu tentang kemungkinan masalah-masalah etika ya, atau hukum oleh si penulis gitu ya. Jadi sederhananya itulah copy editing. Nah, intinya kita memastikan teks itu jelas melakukan bantuan apa-apa gitu ya. Jadi intinya peneliti itu atau penulis belum tentu semuanya punya kemampuan bahasa yang baik ya, atau penulisan yang baik. Nah, ya buku yang baik itu ya bisa dia ditulis oleh penulis yang baik atau memang dia ditemukan atau ditangani oleh editor yang baik ya. Yang penting secara konten itu memang memenuhi kriteria si penerbitnya.
Jadi tingkatan copy editing mulai yang sedikit ya ejaan ya, kutipan. Dan mungkin tadi pagi sudah sama Bu Epi ya. Jadi saya hanya mengulas secara umum saja bahwa pengelola penerbitan itu atau manajemen editorial itu dia memperhatikan ini, menjamin ini gitu ya. Tata kelola perjalanan naskah itu memang dilakukan secara benar atau secara baik gitu ya. Jadi mengevaluasi dan menulis ulang artikel memperbaiki yang diperlukan. Ya. Jadi referensi tidak lengkap, ya tidak akurat, ini biasanya sering banget ditemukan ya. Referensinya tuh apalagi dari internet, wah itu kita repot gitu ya untuk memastikan konsistensi penulisan kata, istilah, atau tidak mengikuti gaya jurnal dan sebagainya ya, elemen-elemen yang hilang dan sebagainya. Intinya copy editing ini yang tadi di awal yang kita bilang pengemasan menambah nilai ya. Jadi copy editing itu untuk meningkatkan kualitas konten ya, menambah nilai dari suatu konten, menguntungkan pembaca ya, membuat artikel atau naskah mudah dibaca dan mudah dipahami, menguntungkan penulis ya, membuat karyanya menjadi lebih halus atau berwibawa. Pasti kalau tulisannya bagus orang juga senang gitu ya, nggak disusahin dan orang akan baca. Menguntungkan penerbitnya ya, terlihat lebih profesional, lebih kredibel gitu ya. Tapi kalau udah banyak salah ketiknya dari baru kita buka udah banyak salah ketiknya, itu udah kita lihat ini mah cuma tukang stempel gitu ya, cuma kaleng-kaleng gitu penerbitnya. Dan itu cerminan pengelolanya gitu ya, bahwa pengelolanya tidak paham bagaimana mengelola penerbitan, mengelola naskah ya. Jadi itulah penting untuk kita bisa terlihat lebih kredibel dan lebih baik. Nah, ini beberapa tips saja bahwa keterampilan yang diperlukan untuk editor ya, memperhatikan hal detail, untuk mengingat ya, menerapkan gaya, kaidah, kemampuan bahasa, keterampilan kritis untuk mengenali kesalahan. Nah, ini keterampilan kritis ini gini. Jadi saya selalu ke junior-junior saya di editor, ketika mencari informasi di Google itu nggak bisa kita ketik di Google terus kita bilang pas kita ketik gitu tentang satu kata atau satu subjek terus muncul terus kita bilang oh ada kok di Google gitu. Nah editor tuh nggak boleh begitu. Kita harus lihat sumber kredibilitas dari sumber yang telah kita temukan di Google itu harus kita telusuri lagi secara lebih jauh untuk memastikan kredibilitasnya bahwa ini memang bisa dirujuk atau tidak gitu ya. Jadi nggak bisa kita cari di Google, wah ada kok saya cari di Google, ya apa aja dicari di Google ada gitu ya. Nah itu yang sebagai pengelola penerbitan harus tahu sumber-sumber yang kredibel seperti apa gitu ya. Entah itu terkait definisi, terkait pengertian atau apapun itu. Lalu keterampilan mengatur prioritas ya untuk memenuhi tenggat waktu. Jadi pengelola penerbitan yang selalu saya sampaikan ke junior-junior saya bahwa prioritas skala prioritas dalam proses penerbitan itu hanya ada dua. Yang pertama aspek strategis ya, kita bisa mempercepat proses penerbitan itu. Aspek strategis itu misalkan buku ini harus diterbitkan segera karena akan launching di hari apa gitu ya, di momentum apa yang melibatkan ini, yang menghadirkan ini. Jadi ada keuntungan dari sisi non profit yang akan kita dapatkan, mungkin branding atau mungkin akhirnya kita bisa bekerja sama dengan dengan perusahaan apa, dengan lembaga apa gitu. Jadi ada nilai strategis. Itu kita bisa memprioritaskan. Kedua adalah progres pekerjaan. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang sudah 80%, sudah 90% itu yang didahulukan untuk terbit dibanding ada naskah yang baru datang minta buru-buru karena dia kepentingannya personal. Nanti saya sering atur teman-teman saya, kita nggak mau didikte oleh penulis ya. Urusan dia mau naik pangkat kita disuruh cepet-cepet, saya nggak mau gitu ya. Karena kita perspektifnya dari sisi penerbit gitu ya. Kita bukan melayani orang per orang, tetapi kita menjadi representasi lembaga kita sebagai publikasinya gitu ya. Jadi kita melihatnya itu prioritasnya progres pekerjaan dan nilai strategis sebuah publikasi bisa diterbitkan.
Lalu keterampilan komunikasi ya, baik berurusan dengan penulis, ketika ada perselisihan, bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan baik gitu ya, bukan malah memperkeruh atau baperan ya istilahnya, atau ambekan dan sebagainya. Nah, editor harus berpikiran terbuka atau open minded ya. Membiasakan diri dengan disiplin ya. Ketika saya bicara editor, maka itu bicara pengelola ya Bapak Ibu. Jadi pengelola penerbitan. Karena kita akan menghadapi penulis dengan berbagai karakternya gitu ya. Oke, ini saya next saja ya. Alur kerjanya pengelola penerbitan harus tahu, intinya pengelola penerbitan harus tahu bagaimana alur kerja copy editing. Jadi sederhananya gini, berdasarkan pengalaman saya yang sudah hampir cukup lama ya, jadi hindari layout dulu baru edit gitu ya pekerjaan itu ya. Jadi naskah itu di kami diharamkan kalau belum diedit nggak boleh di layout dulu. Karena itu akan mengulang pekerjaan, mengulang tenaga gitu ya. Jadi proses di kami alurnya itu naskah datang memenuhi kriteria kelayakan penyajian lengkap, baru kita review, kita baca secara substansi. Ya, ketika secara substansi oke, memenuhi syarat, sudah bolak-balik revisi, baru kita copy edit dulu. Kita pastikan tidak ada salah ketik, tidak ada ambiguitas, kalimatnya benar ya, konsistensi dan sebagainya. Baru kita layout gitu ya. Nah, ketika sudah di layout, baru kita proses selanjutnya adalah proofreading ya. Copy ngedit juga, tapi proofreading, lebih ke koreksi, memastikan tidak ada pemenggalan yang salah. Jadi lebih mengoreksi hasil layoutnya gitu ya, sama menjaga kualitas akhirnya. Jadi itu saja dari sisi alur kerja yang perlu diperhatian ya, menjadi perhatian pengelola penerbitan. Bagi kami itu sangat diharamkan karena kami sebelumnya sebelum saya bergabung itu polanya seperti itu. Udah layout dulu biar cepat, bukan cepat, justru menghambat karena ketika di layout, diedit itu dicoret-coret, ada yang kurang ini akhirnya layoutnya bergeser-geser, akhirnya layout ulang gitu ya. Nah itu membuang-buang waktu karena layout itu sebetulnya cepat, hanya 3-5 hari udah selesai. Lalu ini juga terkait alur ya, jadi saya tidak bisa terlalu baik, tapi intinya seperti itu. Nah, kita tahu bahwa penyuntingan itu intinya alurnya begini ya, mulai dari kesalahan ejaan, kata, kalimat, paragraf, wacana ya, atau ide pokoknya yang harus kita perhatikan. Nah, ini Bapak Ibu ya, penyuntingan itu pertama ada substantif editing ya, berfokus pada naskah secara keseluruhan, namun bukan detail. Jadi dia nggak akan ngelihat dulu tuh, jangan ngelihat dulu salah ketik, kurang koma, pilihan kata, belum pas, itu jangan dulu. Kita lihat dulu ide besarnya ya. Ini buku atau naskah ini gagasannya apa sih gitu ya. Baru kita masuk ke tahap kalau oke, masuk ke mechanical editing. Baru teksnya kita buat jelas, ringkas, kalimat yang lugas gitu ya, bebas dari kesalahan-kesalahan, dipastikan di akhir proses penyuntingan ya. Dan ini biasanya kegiatan copy editing tadi ya, penyuntingan naskah ya, dan ini biasanya dilakukan dengan mengikuti gaya selingkum. Jadi penerbit itu ada penerbit yang tidak mau dia menggunakan kata sekitar. Sekitar itu untuk daerah, wilayah. Tapi kalau bicara angka, gunakan sekira. Nah, itu gaya selingkung ya. Sekira 500 meter dari sini gitu ya. Tapi kalau sekitar Bekasi, ya rumahnya di sekitar, nah itu. Jadi pilihan-pilihan kata itu ya. Visual editing ini terkait dengan layout ya, itu tadi format, ukuran, leading, spacing, kerning ya, jarak antar huruf, jarak antar kata, antar itu di layout ya, diaturnya untuk memastikan gambar-gambarnya berkualitas tidak ya. Jadi kalau gambarnya pecah, jelek, itu tidak akan kita terima. Lalu baru di proofreading ya, alurnya kita seperti ini. Ya, dalam proses penilaian atau penyuntingan naskah dalam hal pengelola penerbitan. Jadi kita lihat dulu ide gagasan naskahnya apa. Kalau oke, secara substansi akan kita validasi, kita tinjau bersama para ahli. Kalau oke, baru ke copy editing, visual editing, dan proofreading. Intinya substantif editing itu the big picture editing gitu ya. Jadi kita dikenal juga dengan istilah development editing gitu. Jadi menangkap
konten secara keseluruhan, bagaimana organisasi naskahnya, gaya naskahnya gitu ya, apakah runutan bab-babnya tuh sudah ideal. Bisa jadi ketika kita melakukan substantif editing itu, kita merekomendasikan penulis untuk ini 3 harusnya nggak di bab 3 nih, harusnya di bab 4, harusnya di bab 5. Nah, itu kita membantu penulis mengorganisasi naskahnya gitu ya. Nah, itu biasanya kita lakukan bersama-sama penulisnya. Jadi kita memposisikan sebagai pembaca pertamanya gitu. Tapi yang kita lihat adalah gagasan besarnya bagaimana alur naskah itu. Intinya itu ya. Jadi bahwa naskahnya cocok sesuai dengan audiens dan sebagainya. Nah, yang terakhir ini mechanical editing. Ya, ini baru dia masuk ke detail-detailnya ya. Baru kita ke ejaan, salah ketik ya, konsistensi diksi dan sebagainya itu. Jadi ejaan, baru kita masuk ke detail-detailnya setelah tadi ide besarnya tuh sudah selesai, wacana naskahnya tuh sudah clear gitu ya di substantif editing tadi. Jadi seperti itu ya. Jadi mechanical editing ya, mechanical ini kan diambil dari istilah di fisika ya, mechanical ya, yaitu ilmu yang mempelajari berhenti dan bergeraknya suatu benda ya, kalau kita definisi secara harfiah. Nah, istilah itu diambil di dalam dunia penerbitan sebagai mechanical editing, yaitu untuk memastikan bahwa tidak ada naskah atau kalimat yang tersendat ya, atau paragraf yang ketika kita baca terus kita berhenti karena kita nggak ngerti atau ada hal yang ambigu atau segala macam. Intinya seperti itu. Jadi hal-hal detail yang menghambat atau mengganggu. Nah, copy editing dan proofreading juga harus kita tahu bedanya di mana ya. Jadi jangan dicampur adukan. Copy editing itu naskah awal ya berupa A4 ya, setelah dia direview masih A4 belum di layout, itu kegiatannya namanya copy editing. Ketika sudah di layout, maka bentuknya adalah proofreading dan penekanan proses pekerjaannya pun berbeda gitu ya. Jadi itu yang harus kita pahami sebagai pengelola penerbitan. Ini keep saja, tadi mungkin sudah di WP, intinya apa yang ingin kita harapkan dari pembaca terhadap publikasi yang kita sudah keluarkan ya. Ya inilah bahasa, ya konsistensi, pilihan kata dan sebagainya ya. Ini perlu diperhatikan. Lalu konsistensi. Nah, ini penting nih Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada naskah yang dikirim ke kita, lalu penulisan sitasinya dengan cara-cara barbar seperti ini, itu tidak bisa kita terima ya. Jadi nggak ada nih cara-cara seperti ini ya dalam teknik penulisan atau panduan penulisan apapun ya, di IPA, Cicego Manual, IPEE atau apa ya, panduan penulisan dan penerbitan, itu tidak ada tuh cara-cara yang seperti ini. Jadi kita harus tahu ya cara-cara yang benar gitu ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Ya dia harus mengikuti kaidah-kaidah penulisan sitasi yang benar ya. Jadi itu harus diharamkan cara-cara seperti ini. Kita sebagai pengelola harus tahu ya. Jadi daftar referensinya seperti apa. Nah, ini gaya selingkung ya, panduan-panduannya ini di Cicego Manual of Style. Ini menjadi panduan penulisan dan penerbitan yang paling bersejarah ya, dari tahun 60-an hingga hari ini masih digunakan. Kami lebih banyak mengacunya ke sini ya, di Cicego Manual of Style untuk karakteristik jurnal, lalu buku ya. Jadi kita melihatnya ke situ, anatomi buku ya, bagaimana karakteristik dan penulisannya. Nah, IPA juga ada, ini sama ya. Ini buku-buku gaya yang bisa digunakan. Nah, ini yang pernah kami buat dulu ya di lembaga sebelumnya gitu ya. Di Malaysia ada gaya dewan, ini mengatur tata penulisan, tata banyak hal ya. Oke, nah ini pengelola penerbitan harus tahu karakter penulis ya. Ada penulis lemah, yang pasrah, rendah diri. Yang penting buku saya terbit, yang penting artikel saya terbit, dia nggak mau revisi. Nah, ini yang biasanya penulis menyusahkan ya. Kita sebagai pengelola harus tahu. Lalu penulis lihat, pokoknya dia intinya ngajak debat, berargumen. Pokoknya saya maunya begitu, ini cara saya, ini ciri saya gitu ya. Jadi biasanya kita kalau penulis lihat ini, kita akan lihat latar belakangnya,
karya-karya sebelumnya dan apa untuk kita ajak diskusi gitu ya. Dan terakhir untuk penulis luas, nah ini yang kita harapkan sebagai pengelola, bagaimana penerbit menemukan penulis-penulis yang bisa berdiskusi untuk menciptakan konten untuk publik ya. Jadi kita sama-sama mengawal sebuah publikasi itu. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Kita bisa lanjutkan dengan diskusi untuk mendalami materi yang ketiga ini. Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Pak Fadli. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaannya bisa raise hand supaya saya dapat melihat. Masih ada waktu 30 menit untuk sesi tanya jawab dan diskusi. Ya, kepada Bu Eni Pustanti, kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Pak Fadli. Oh ya, Bu Eni. Ya, lagi di Indonesia Timur ya Pak. Iya, Bu. Selamat sore berarti di sana ya. Ya. Iya, sore ini. Menarik ini kalau diskusi dengan Pak Fadli. Yang pertama yang ingin saya tanyakan Pak, terkait dengan asesi pengelola penerbitan ya Pak. Karena itu kan salah satu bagian yang sangat penting gitu ya untuk menjamin bahwa sebuah penerbit itu memang berkualitas. Nah, kira-kira kapan sih waktu yang tepat gitu untuk melakukan asesi pengelola maupun untuk sertifikasi atau akreditasi penerbit itu sendiri gitu Pak, dan bagaimana proses pengedit. Nah, dalam proses copy edit itu biasanya berapa orang untuk melakukan copy edit dalam satu buku, atau siapa sih sebenarnya yang berhak menyatakan hasil copy editnya ini sudah benar atau masih ada yang harus diperbaiki gitu Pak? Karena terkadang untuk yang misalnya tim yang pemula gitu ya melakukan copy edit, dia udah merasa melakukan copy edit dengan benar, tapi menurut orang ini masih banyak salah gitu. Nah, dalam satu tim itu apakah mungkin berjenjang gitu ya, misalnya di copy edit oleh yang pemula dulu, baru nanti yang senior gitu, atau misalnya cukup satu orang copy edit tapi yang sudah terasesi gitu, jadi dia yang bertanggung jawab penuh gitu untuk copy edit. Kemudian terkait dengan proofread Pak, nah siapa sih yang biasanya kita pilih yang punya kualifikasi untuk melakukan proofread ini? Apakah dari shift editornya, atau memang kita cari orang yang memiliki kapasitas yang memahami konten dari buku yang dibuat seperti itu. Ya, itu aja dulu Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Moderator. Baik, Bapak, silakan langsung dijawab saja. Ini yang di kolom chat juga sudah ada penanya lagi. Baik, terima kasih Bu Eni. Suara saya nggak putus kan Bu ya? Lancar ya? Lancar Bapak. Ya, baik Mbak Eni, karena tadi cukup banyak pertanyaannya, mungkin nanti kalau terlewat tolong diingatkan saja. Yang pertama terkait asesi ya Bu ya. Kalau masalah asesi, kapan waktunya untuk staff ya atau editor untuk dilakukan uji sertifikasi? Ya, kalau dari sisi lembaga LSP-nya itu bisa kapan saja ya, Bu ya, kita usulkan ya. Karena kita menerima usulan itu kan LSP sepanjang waktu ya menerima usulan, tinggal nanti kesepakatan waktunya kapan. Tapi kalau dari sisi organisasi kita, kapan sih kita mulai mensertifikasi gitu ya? Kembali kebutuhan kita saja sih Bu ya. Jadi apakah ketika kita baru mulai mau langsung mensertifikasi, tapi sebaiknya kalau memang tim kita belum pernah punya pengalaman itu dibekali dulu dengan training ya. Karena kalau ujuk-ujuk langsung sertifikasi resiko tidak memadainya besar ya, karena nanti ketika dilakukan uji sertifikasi tidak menguasai gitu ya. Intinya lakukan pembekalan dulu gitu ya, pembekalan dulu terhadap SDM yang akan disertifikasi. Masalah waktu yaitu tadi ya, bisa apapun sesuai kebutuhan kita. Yang penting yang kita lihat adalah kesiapan SDM-nya yang akan disertifikasi.
Lalu kedua terkait akreditasi penerbit. Akreditasi penerbit memang itu belum, baru keluar ya peraturannya di bulan lalu ya. BRIN mengeluarkan peraturan terkait akreditasi penerbit ilmiah. Tapi BRIN bukan mengakreditasi, BRIN hanya mengatur ya, mengatur perlu adanya proses untuk menjamin kualitas dari penerbitan buku ya. Jadi penerbitnya itu kredibel gitu ya. Jadi penerbit-penerbit yang ada silakan nanti misalkan asosiasi dosen Indonesia membuat LAPI, lembaga akreditasi penerbit ilmiah gitu ya. Itu silakan nanti asosiasi dosen membuat LAPI. Nanti LAPI itulah yang akan mengakreditasi penerbitnya ya. Jadi bukan BRIN, BRIN hanya mengeluarkan regulasi saja. Jadi BRIN mengeluarkan regulasi dan sekarang baru keluar ya, regulasinya baru keluar dan sedang disosialisasikan ke banyak komunitas dan lembaga untuk membuat lembaga akreditasi penerbit ilmiah ya. Jadi itu seperti itu ya Bu. Jadi nanti yang membuat lembaga akreditasinya itu bisa IKP, bisa asosiasi penerbit perguruan tinggi, tadi bisa asosiasi dosen. Nah, nanti penerbit-penerbit itulah diakreditasi oleh lembaga-lembaga akreditasi itu gitu ya. Nah, mengacu aturannya yang dibuat oleh BRIN tadi. Lalu berikutnya terkait copy editing ya Bu ya. Siapakah yang melakukan copy editing? Jadi berdasarkan pengalaman saya kalau di penerbitan buku, waktu saya pertama kali terjun itu di tahun 2004 saya sebagai editor, itu saya ditaruhnya sebagai proofreader ya, sebagai korektor. Tapi 3 bulan pertama saya nggak disuruh ngapa-ngapain dulu, saya cuma disuruh membaca buku-buku atau publikasi mereka selama 1 bulan penuh. Saya disuruh baca aja kerjaan TP. Tujuannya itu untuk mengetahui jenis atau karakter publikasi di mereka itu seperti apa. Bulan kedua baru kita dikasih kerjaan proofreading ya. Proofreading itu ya tadi karena proses kerjanya sudah benar. Jadi di copy edit dulu, di layout baru di proofreading. Jadi di proofreading itu perhatian kita hanya memastikan tidak ada huruf kapital yang terlewat ya, tidak ada pemenggalan kata yang salah, tidak ada gambar yang terpotong, tidak ada font yang terbalik atau apa gitu ya. Jadi proofreading itu lebih ke hal detail lagi, tapi yang minor gitu ya. Jadi itu biasanya di penerbit buku lebih ke junior yang melakukan proofreading itu, ya. Tapi nanti diinput lagi ke editor visual yang author, yang melihat akhir itu QC itu biasanya nanti editor senior atau chief editor atau kepala redaksi ya. Biasanya sih kepala redaksi atau chief editor ya, untuk memastikan bahwa oke ini udah bisa masuk ke percetakan atau diterbitkan e-book dan sebagainya. Jadi copy editing sebaiknya orang yang sudah minimal 3 tahun pengalaman sebagai editor ya, karena orang yang baru lulus sarjana bahasa belum tentu ujug-ujug bisa disebut sebagai editor gitu ya, karena kompleksitas kegiatan ngedit itu tidak hanya sekedar huruf besar huruf kecil saja gitu ya. Yang paling penting saya pernah menulis artikel itu, tantangan menjadi editor itu yang pertama adalah daya tahan dan pengambilan keputusan. Apakah saya benerin nggak ya, saya ubah nggak ya, terus saya salah, terus saya dimarahin, terus penulis komplain. Nah itu kalau editor-editor junior tuh biasanya seperti itu ya Bu. Jadi dia belum berani mengambil keputusan melakukan perubahan, karena ketika melakukan perubahan pasti ada momen tertentu kita harus memberikan argumentasi ke penulis kenapa kita mengubah, kenapa kita mengedit. Jadi hal-hal itu yang kenapa minimal dia harus punya 3 tahun pengalaman lah, sehingga dia bisa nanti mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan, dia berani mengambil keputusannya gitu ya. Itu sih dari pengalaman saya sebagai editor, dan saya melihat adik-adik saya gitu ya di penerbit. Awal-awal tuh mereka banyak melakukan kesalahan, tapi mereka tahu itu salah gitu, tapi mereka nggak berani mengeksekusinya gitu, karena belum berani mengambil keputusan. Editor-editor junior yang saya temukan seperti itu, dan itu saya temukan juga di buku copy editor companion gitu ya, karena saya penasaran apa waktu itu saya di tahun lalu saya menulis tentang tacit knowledge gitu ya, bahwa
pengetahuan editor di bidang penerbitan itu sebagian besar orang yang tidak punya background pendidikan yang sesuai gitu. Jadi banyak orang yang kecebur atau karena terpaksa gitu. Jadi mereka belajar kompetensinya itu, kemampuannya itu belajar dari pengalaman senior-senior sebelumnya. Nah, saya coba telusuri banyak literatur, ternyata memang demikian gitu ya. Di editor itu lebih banyak tuh transfer pengetahuan dari editor sebelumnya ke editor muda gitu ya, dari pengalaman itu. Karena memang pendidikan formalnya masih sangat terbatas, terutama di Indonesia gitu ya. Jadi itu Bu, jadi untuk proofreading sebaiknya kalau jurnal agak beda ya treatmentnya di Indonesia ya khususnya. Jadi kalau di jurnal di Indonesia itu proofreading lebih banyak dilakukan oleh editor-editor in chief-nya ya, kalau jurnal yang saya temui ya. Tapi kalau buku karakteristiknya memang seperti itu alurnya ya. Baik waktu saya di penerbit sebelumnya ya, di penerbit kedokteran EGC, lalu di penerbit populer di Serambi dan sebagainya. Seperti itu Bu Eni, ada yang belum terjawab nggak ya? Sepertinya Masih di mute. sudah, iya. Ya, sudah cukup Pak Fadli, terima kasih. Oke, Bu Eni. Ya, terima kasih disampaikan ke Bu Eni. Ini Pak Fadli sudah ada pertanyaan yang masuk di kolom chat dari Bu Rosini, Univiarsi. Jika kita sebagai penulis atau penerjemah yang melakukan penerjemahan terhadap buku luar nih Pak, namun dimodifikasi dan disesuaikan data atau culture di Indonesia, apakah penerbit kita harus tetap mengurus copyright penerbit buku aslinya Pak? Maksudnya kayak proses akuisisi naskah pada penerbit. Oh iya, iya. Kalau itu memang Bu Rosini ya. Kalau itu memang bukunya sudah pernah terbit di penerbit sebelumnya, tetap itu apapun yang kita lakukan harus kita izin copyright ya. Kecuali kita mengutip. Tapi kalau kita mengadaptasi ya, itu tetap harus kita izin ya. Jadi waktu kami di penerbit Serambi dulu, sampai sekarang juga penerbitnya masih ada masalahnya. Jadi memang sebagian besar buku terbitan mereka itu terjemahan. Bukunya terjemahan. Dan penerjemah itu memang diberikan catatan tidak literlek ya. Contoh-contoh yang ditampilkan di buku itu tidak contoh-contoh di Amerika, tapi dikontekskan dengan Indonesia. Tapi itu persoalan izin copyright-nya udah selesai. Jadi kita sebelum menerjemahkan itu, kita urus dulu izinnya gitu ya. Izin bahwa ini akan diterbitkan, akan diterbitkan di kita dengan bahasa Indonesia dan sebagainya. Jadi itu tetap sih Bu harus kita mengurus izinnya ya. Ya, baik, terima kasih. Ada satu lagi pertanyaan Pak. Apakah skripsi mahasiswa bisa dijadikan buku monograf? Dari Ya, Pak Kasarullah. Ya Pak Kasarullah, terima kasih pertanyaannya Pak. Jadi di website kami bisa dilihat Pak di www.penerbitprint.co.id. Ada judulnya Toleransi Beragama. Itu ditulis oleh mahasiswa sosiologi dari UI, dari skripsinya dia. Itu saya melakukan pendampingan mulai dari naskah mentah ya, masih skripsi, saya dampingi untuk dikonversi menjadi naskah buku dan sekarang sudah terbit bukunya. Dan di open access ya Pak, bisa diakses. Itu sangat memungkinkan Pak ya. Jadi mau dari skripsi, mau dari tesis, dari disertasi sangat mungkin untuk menjadi buku. Tetapi ya itu harus kita konversi ya. Jadi bagaimana konversinya ya tadi skripsi, tesis dan disertasi itu harus menonjolkan metode pendekatan bagaimana kita menulisnya ya, proses penulisannya bagaimana cara-caranya. Kalau di buku nanti kita nggak perlu menunjukkan proses penulisannya. Yang kita sampaikan di buku itu lebih ke hasilnya saja gitu ya. Tapi nanti buku ini di state di awalnya ya di bagian prakatanya ya bahwa buku ini merupakan pengembangan dari skripsi yang pernah dibuat oleh ini tahun sekian dengan tema ini dengan dilakukan pengembangan dan penambahan informasi yang relevan gitu ya. Jadi ada penekanan itu dan nanti sebagai ini aja nih clue-nya bahwa deskripsi itu yang terpakai itu di pendahuluan itu sebagian besar terpakai ya karena tetap
prinsipnya buku itu harus seperti skripsi tesis ya. Tujuan buku ini ditulis apa gitu ya. Jadi kalau kita isinya mengapa menulis buku ya, motivasi, ucapan terima kasih dan sebagainya. Tapi kalau di pendahuluan itu isinya adalah pengantar tentang subjek, kenapa subjek ini kita tulis gitu ya. Itu perbedaan pendahuluan dengan di kata pengantar itu akan kita lihat. Jadi bisa dilihat gitu Pak ya, jadi sangat memungkinkan. Judulnya Toleransi Beragama, penulisnya Kevin siapa saya lupa sih, tapi seperti itu Pak ya, Pak Kasarullah. Baik, terima kasih. Untuk Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaannya bisa raise hand. Ini di kolom chat kebetulan sudah terbaca semua Pak Fadli. Oh, ini ada satu dari Anton belum dibaca nih. Sebentar. Saya sambil scroll. Oh, ini untuk sesi yang sebelumnya, Bapak. Oh. Ya. Enggak nih, ada nih menurut Bang Fadli ya, dari Anton. Oh iya, iya. Izin bertanya, apa kesulitan dan tantangan terbesar menjadi editor naskah-naskah sains dan bagaimana menanggulanginya? Oh iya, betul Bapak. Dua, menurut Bang Fadli, apa yang menyebabkan buku bertema sains sulit untuk bisa laku? Padahal buku seperti Cosmokal Sagan saja bisa mencapai puluhan juta kopi terjual. Ya, untuk yang pertama ya, kesulitan dan tantangan terbesar ya. Ya, apa ya? Banyak sih sebenarnya. Tapi satu hal yang paling saya garis bawahi adalah tadi ya, yang barusan saya sampaikan terkait pertanyaan Pak Kasarullah ya. Kita kesulitan tantangannya itu untuk mau tidak mau kita harus bisa menerjemahkan tadi ya laporan penelitian tadi menjadi naskah buku. Dan sebagian besar orang masih menganggap buku itu ya udah laporan penelitian bisa jadi buku, bentuknya buku gitu ya. Tetapi isinya ya belum bisa disebut sebagai buku. Jadi kalau masih ada di bukunya penelitian ini, buku ini, harusnya kita ya itu buku ini, bahasa ini. Jadi mengkonversi dari sisi itu hal contoh sederhananya ya. Tapi bagi saya kesulitan tantangannya adalah mendampingi penulis dan butuh kesabaran karena membantu penulis mengorganisasi idenya itu ya. Itu kesulitan dan tantangannya. Dan untuk bisa mencapai ke level kita bisa membantu penulis mengorganisasi idenya itu juga cukup panjang ya prosesnya. Jadi dan itu harus kita lalui dengan beberapa naskah yang sudah kita tadi lakukan ya. Jadi itu tantangannya bagi saya selama ini ya, untuk bisa mendampingi para penulis mengkonversinya. Buku bertema sains sulit untuk bisa laku ya. Ya, ini penelitian terbaru dari Oxford dan Cambridge University, judulnya Death of Monograph ya. Jadi kalau tadi ya saya sampaikan di awal, monograf itu buku-buku yang dihasilkan oleh para akademisi dan ilmuwan di banyak negara yang menjadi indikator utamanya. Dan artikel itu mengatakan ya kematian dari monograf ya, karena pembacanya yang bahkan di Oxford itu penelitiannya awalnya mereka nyetak di tahun 2012 ke bawah ya, 2014 ke bawah masalah itu di atas 5.000 gitu ya, nyetaknya di atas 3.000 gitu ya. Tapi setelah tahun 2015 mereka nyetak maksimal hanya 300 eksemplar buku monograf ya. Lalu akhirnya gerakan open access e-book gencar di Eropa, dan pertama kali di tahun 2015 itu UCL ya, University College London Press, yang mengopen akses semua buku-buku mereka. Itu bisa diakses Bapak Ibu kalau mau buku-buku bagus, akses saja UCL Press ya di Google, buka, itu banyak buku-buku open access berkualitas dari peneliti dan akademisi. Nah, kenapa? Ya karena memang buku sains itu susah laku untuk bersaing dengan buku-buku yang populer ya, karena kalau buku populer itu kan tujuannya penghiburan gitu ya. Sementara kalau buku-buku sains ini kan pembelajaran ya. Jadi
Sementara kalau untuk pembelajaran itu ya yang baca yang memang orang di bidang yang mau belajar di bidang itu gitu ya. Jadi hampir sedikit sekali ya buku-buku sains yang bisa laku keras ya. Jadi ya memang bukan arahnya ke sana, bahkan di tadi saya sampaikan di Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi Luar Negeri global itu bilangnya buku-buku kami di UCL tadi ya, UCL Press tadi di website-nya pun disampaikan kami akan menerbitkan buku-buku yang bahkan pembacanya pun hanya ada ahlinya di dunia hanya ada 3 orang. Kami tetap akan terbitkan gitu ya. Karena lebih ke sumbangsi ilmu pengetahuan ya. Jadi memang tidak peruntukannya berbeda. Orang yang membaca buku sains itu lebih kepada untuk kebutuhan pembelajaran, sementara buku-buku luar tadi untuk proses pembelajaran ya. Mungkin itu ya Mas Anton ya. Mungkin sebenarnya banyak sih literatur itu kenapa, tapi belum saya eksplor lebih jauh ya. Pak Fadli, ini ada lagi dari Pak Aryo Adiprakoso. Untuk kebijakan peer review yang cocok diterapkan di jurnal yang mana ya Pak? Ya, sampai detik ini ya banyak literatur terbaru juga kalau kita cari di apa namanya untuk pencarian artikel itu sebentar saya connect paper ya, kayak connectpaper.com gitu ya. Banyak tuh artikel terbaru untuk kita temukan. Peer review masih menjadi idola ya, masih menjadi peer review blind review ya, double blind review. Jadi si penulis nggak tahu, si reviewer nggak tahu, itu masih yang paling ideal ya. Tetapi sekarang sudah mulai ya, dari Taylor and Francis itu apa namanya, lupa saya websitenya, 1000 websitenya kalau nggak salah ya, 1000 apa belakangnya saya lupa ya, itu penerbitan jurnal dengan review publik ya, itu sudah dimulai mereka. Jadi walaupun secara praktik umumnya globalnya itu masih double blind review yang paling ideal, tapi review publik ya, open public review itu sudah mulai dibuka gitu ya, sudah mulai dilakukan. Seperti itu ya Pak. Jadi yang paling cocok itu masih jurnal sih kalau kita lihat sampai saat ini ya, karena kalau open atau single blind itu pasti ada sentimennya, masih ada gitu ya. Jadi itu Pak Aryo kalau pendapat saya ya. Terima kasih banyak Pak Fadli. Sekarang sebenarnya masih ada waktu 5 menit lagi. Saya beri kesempatan kembali untuk Bapak Ibu, 1 orang penanya lagi sebelum saya menutup sesi ketiga. Sepertinya ini Pak Fadli sudah cukup memahami Bapak Ibu peserta. Atau mungkin nanti di luar acara pelatihan kalau sudah off mungkin oh iya baru teringat pertanyaannya, mungkin bisa menghubungi Pak Fadli di mana ini Pak? Apakah ada sosial media yang bisa diikuti oleh Bapak Ibu peserta? Ya, silakan di email saya, boleh nanti saya kirim di chat ya. Oh ya, baik. Terima kasih banyak disampaikan ke Pak Fadli atas materi yang sangat kompleks sekali. Nanti kepada Bapak Ibu untuk materi akan kami bagikan juga di grup WhatsApp. Baik, terima kasih Pak Fadli Suhendra. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan, Bapak. Semoga sehat selalu. Baik, Bapak Ibu, izin pamit. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Nanti materi akan saya sampaikan ke panitia, Bapak Ibu ya. Jadi mohon maaf tidak bisa langsung karena tadi ada beberapa yang ya. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersertifikasi menjadi sumber daya pelaku perbukuan yang keren, yang kompeten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, demikian acara pelatihan produktif menjadi penulis buku, editor, reviewer, dan pengelola penerbitan yang kami selenggarakan kali ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bersedia membantu pelaksanaan kegiatan ini sehingga dapat berlangsung lancar.
Untuk soft file materi, link sertifikat, dan juga link siaran ulang Zoom akan kami share secara berkala di grup WhatsApp karena kami masih harus melanjutkan acara BIMTEK setelah ini, Bapak Ibu mohon harap dimaklumi. Acara selanjutnya yaitu BIMTEK untuk uji sertifikasi kompetensi pada hari Senin yang akan mendatang. Bagi Bapak Ibu yang telah terdaftar pada kegiatan uji, diharapkan tidak meninggalkan room, dan bagi Bapak Ibu yang hanya mendaftar pada kegiatan pelatihan, namun ingin mengetahui seperti apa sih BIMTEK atau agar memiliki gambaran ketika uji sertifikasi di lain kesempatan seperti apa, kami masih memperkenankan Bapak Ibu untuk tetap stay di Zoom meeting kali ini. Seperti itu. Kami juga memohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk memaafkan sekiranya ada kekurangan selama persiapan maupun pelaksanaan kegiatan pelatihan ini baik dari segi pelayanan maupun teknis. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita bisa bertemu kembali di suatu saat nanti dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin.